Sejak Mei 2024, Benjamin Netanyahu ditetapkan sebagai penjahat perang atas kejahatan Israel di Gaza. Statusnya sebagai buronan pengadilan dunia itu membuatnya pusing saat harus bertolak ke Amerika Serikat guna menghadiri sidang umum PBB di New York pada Kamis 25 September 2025. Pesawat Wing on Zions yang terbang dari Israel harus melalui rute yang tak biasa untuk menghindari penangkapan dari negara-negara yang menerima mandat dari ICC. Jadi, seperti apa rute penerbangan yang diambil Netanyahu dan kira-kira apa alasannya? Pada Kamis 25 September 2025, Netanyahu melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk berpidato di sidang Majelis Umum PBB pada Jumat 26 September 2025. The Guardian melaporkan di panggung PBB, Netanyahu berencana menegaskan sikap keras Israel terhadap Hamas dan menolak seruan pengakuan Palestina di tengah tekanan internasional. Setelah berpidato, Netanyahu akan menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk keempat kalinya di tahun 2025 pada Senin 29 September 2025. Pertemuan itu dinilai krusial karena Trump sedang mendorong kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Dua isu yang sensitif bagi Israel. Di tengah semua agenda diplomatik itu, perhatian publik justru teralih pada cara Netanyahu terbang ke New York. Netanyahu tak melewati jalur biasa yang lebih pendek, melainkan rute memutar yang jarang diambil pesawat kenegaraan Israel. Seperti apa rute penerbangan yang diambil Netanyahu? Jalur penerbangan Netanyahu kali ini jauh dari kata normal. Data pelacakan penerbangan publik menunjukkan pesawat kenegaraan Israel Wing of Zion tidak mengambil jalur lurus melintasi Eropa seperti penerbangan komersial pada umumnya. Dari Tel Aviv, Wing of Zion dilaporkan lepas landas dari Israel menuju Laut Mediterania melintasi Yunani dan Italia. Setelah itu, pesawat Netanyahu seharusnya terus terbang ke barat laut melewati Prancis, Spanyol, atau Portugal seperti jalur biasanya. Namun Netanyahu dan krunya justru membelok tajam ke selatan melewati Selat Gibraltar sebelum akhirnya menyeberangi Samudra Atlantik menuju New York. Merujuk surat kabar Haaretz, pengalihan itu membuat jarak perjalanan bertambah sejauh 600 km. Semakin panjang rute, semakin besar juga bahan bakar yang digunakan. Netanyahu bahkan sampai membatasi jumlah rombongan yang ikut di pesawatnya untuk menghemat bobot pesawat. Wartawan yang biasanya ikut pun kali ini tak diizinkan naik. Pemilihan rute kali ini menarik mengingat pada Juli 2025 lalu, Netanyahu masih bisa terbang dengan lebih leluasa lewat Eropa. Namun, kenapa kali ini Netanyahu seolah cari aman dengan memilih jalur memutar yang lebih mahal? Melansir The Times of Israel, kantor Perdana Menteri Israel tidak memberikan alasan resmi mengapa Netanyahu memilih jalur memutar. Namun berbagai media menduga semua itu ada hubungannya dengan status Netanyahu sebagai penjahat perang buronan ICC. Sejak Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional atau ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Perintah itu dikeluarkan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi militer di Gaza. Meski prosesnya masih berlangsung, surat perintah itu sudah cukup membuat Netanyahu berada dalam posisi rawan secara hukum. Netanyahu bisa saja ditangkap oleh aparat keamanan jika berkunjung ke salah satu dari 124 negara penandatangan Statuta Roma. Negara-negara penandatangan Statuta Roma itu harus mematuhi hukum internasional dan perintah ICC termasuk menangkap Netanyahu. Dan sejumlah negara Uni Eropa seperti Spanyol, Belgia, Prancis, Jerman, dan Inggris termasuk penandatangan Statuta Roma. Dan mungkin itulah alasan mengapa Netanyahu menghindari terbang di atas negara-negara itu. Karena jika terjadi pendaratan darurat di salah satu negara itu, bisa saja Netanyahu ditangkap oleh aparat keamanan negara itu.
Perancis dan Inggris sebenarnya memberikan izin pada Israel untuk terbang di wilayah udaranya. Namun, tampaknya ketegangan antara Netanyahu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron diduga jadi alasan pesawat ini tak lewati negara tersebut. The Guardian melaporkan ada sejumlah hal yang membuat Israel mengantisipasi terjadinya pendaratan darurat. Salah satunya terkait dengan kondisi medis Netanyahu yang baru saja menjalani operasi pengangkatan prostat pada akhir tahun 2024. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yechiel Leiter menyebut, Netanyahu mungkin saja bisa melakukan pendaratan darurat untuk melakukan perawatan. Namun, ini bukan kali pertama Netanyahu berusaha menghindari penangkapan ICC. Pada bulan Februari, Netanyahu juga telah mengambil langkah-langkah untuk menghindari pendaratan darurat di Eropa. Itulah mengapa pesawat Netanyahu melakukan penerbangan menyimpang untuk terbang di dekat pangkalan militer Amerika Serikat. Netanyahu bisa mendarat di pangkalan itu jika sewaktu-waktu dirinya harus melakukan pendaratan darurat. Melansir The Times of Israel, Netanyahu juga dilaporkan membatalkan kunjungannya ke Azerbaijan pada Mei 2025 karena menghindari terbang di atas Turkiye. Netanyahu mungkin takut mendarat di Turkiye karena Presiden Recep Tayyip Erdogan memiliki sikap keras dan kerap mengkritik operasi militer Israel. Perjalanan berliku Netanyahu menuju New York bukan sekadar rute biasa. Rute panjang yang dilalui Wing of Zion yang membawanya menunjukkan makin sempit ruang gerak Israel di panggung dunia. Langit Eropa terlarang baginya, bayang-bayang penangkapan ICC kian mempertegas status Netanyahu sebagai buronan penjahat perang. Kehadirannya di panggung PBB untuk mengecam Hamas membenarkan tindakan pasukannya di Gaza menunjukkan paradoks besar. Seorang pemimpin yang diburu pengadilan internasional tetap diberi ruang bicara pada dunia. Mungkin ia bisa bicara lantang di forum PBB, tapi setiap langkahnya kini diiringi gema tuntutan keadilan. Tapi, sampai kapan Netanyahu akan terus berlari kabur dari tanggung jawabnya atas puluhan ribu nyawa yang melayang di Gaza? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.